Halo teman-teman, selamat datang di channel aku, Fresh Course. Oke teman-teman, kita balik ke lesson selanjutnya atau ke tenses selanjutnya, yaitu past tense. Oke, jenis past tense yang pertama adalah simple past. Nah, untuk polanya langsung aja ya. Untuk polanya, pola kalimat positif adalah subjek plus verb 2 plus objek atau complement. Terus yang negatifnya, subjek plus did plus not. Terus ini karena udah kecampuran sama did, maka verb 2-nya udah ganti nih jadi verb 1 gitu ya teman-teman. Ingatnya gitu biar gampang. Objek terus diikuti sama objek sama atau complement gitu. Terus yang kalimat interrogatif, did-nya di depan teman-teman. Did plus subjek diikuti sama verb 1 lagi plus objek atau complement. Nah, untuk time signalnya itu ada once, ada yesterday, ada in plus waktu lampau gitu ya. Terus ada last week, month, year, ya last plus waktu gitulah. Terus ada a few minutes ago dan seterusnya, several weeks ago, dan pokoknya ditambahin ago, yang ditambahin ago ya bentuk past gitu. Terus fungsi simple past. Nah, yang pertama itu untuk menyatakan perbuatan yang terjadi di masa lampau gitu ya teman-teman. Menyatakan perbuatan yang terjadi di masa lampau. For example, yesterday all my troubles seemed so far away. Ya, ini time signalnya adalah yesterday dan pastnya itu ada di seemed gitu. Terus, I know what you did last summer. Nah, ini kan berarti lagi pastnya, bentuk pastnya itu ada di did. Did kan bentuk past dari do gitu kan. Aku tahu apa yang kamu lakukan last summer gitu. Kan udah terjadi di masa lampau. Terus fungsi yang kedua adalah menyatakan kebiasaan yang dilakukan di masa lampau. Ingat ya, kebiasaan. Aku garis bawain deh. Kebiasaan. Nah, kebiasaan yang dilakukan di masa lampau biasanya menggunakan would, ada used to, ada be used to. Nah, oke. Ngomong-ngomong bedanya apa sih used to sama be used to? Oke. Kalau used to itu artinya adalah pernah, teman-teman. Tapi kalau be used to, be itu maksudnya to be ya. Be terus diikuti sama used to sama to, itu artinya bisa, itu artinya terbiasa gitu, terbiasa. Oke. Next. Kecoret. Next teman-teman, kita ke example-nya. You are just somebody that I used to know. Nah, kamu seorang yang aku pernah tahu gitu. Terus, when I was child, my father would read me a story before going to bed. Nah, ini udah biasa lah ya. Terus, I was used to waking up late. Nah, di sini ada was. Di sini ada was. Was itu kan to be kan. Was used to. Terus diikuti sama verb ing. Nah, ini artinya apa teman-teman? Artinya adalah dulu. Dulu terbiasa. Tadi kan aku bilang be used to itu artinya terbiasa ya. Nah, kalau contohnya kayak gini, I was used to waking up late. Itu artinya aku dulu terbiasa bangun telat gitu. Kenapa? Kenapa dulu? Karena di sini be-nya adalah bentuk lampau yaitu was gitu. Jadi kalau misalnya to be-nya adalah was ya, was atau were, aduh nggak bisa nulisnya, was atau were gitu ya. Nah, ini artinya dulu terbiasa gitu. Tapi kalau misalnya kamu pengen bilang sekarang terbiasa gitu, sekarang terbiasa, ya tinggal ganti aja to be-nya jadi bentuk sekarang. To be bentuk sekarang itu apa sih? Ya, ada is gitu ya. Ada is, ada am, ada are gitu ya. Ya udah tinggal diganti ini aja. Contohnya nih, I am used to waking up late gitu. Nah, betul. Berarti aku sekarang terbiasa bangun telat gitu.
Oke. Jadi di sini be itu ya, be used to nanti ditambahin apa? Verb ing gitu, teman-teman. Ditambahin verb ing. Nah, ini adalah polanya. Jadi di sini ditambahin ing gitu. Oke, jadi coret-coret deh. Oke, kita next aja. Sentence yang kedua yaitu past continuous. Nah, polanya yang pertama atau kalimat positifnya adalah subject plus was atau were plus verb ing plus object atau complement gitu ya. Terus ada subject, negatifnya ya subject was atau were ditambahin not, terus ada diikuti sama verb ing, terus object atau complement. Terus yang tanya ya to be-nya di depan was atau were ditambah atau diikuti sama subject, diikuti lagi sama verb ing, object atau complement. Nah, balik lagi teman-teman, intinya kalau pas itu ya, itu kalau pas ya, kalau pas itu verbnya pasti bentuk kedua gitu. Terus kalau misalnya to be-nya to be bentuk kedua. To be bentuk kedua itu apa? Ya was sama were gitu. Terus kalau continuous itu pasti ditandai sama verbnya atau kata kerjanya itu adalah bentuk ing gitu ya teman-teman. Ini kata kuncinya. Next, kita ke time signal. Ada all day yesterday, ada the whole day yesterday, ada at 9 o'clock yesterday, at this time yesterday, at the same time yesterday, dan seterusnya. Oke. Fungsi past continuous yang pertama itu menyatakan perbuatan yang sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa lampau gitu. Ingat-ingat, perbuatan yang sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa lampau. Jadi dia udah terjadi dulu, tapi ini diceritain pas peristiwa itu lagi berlangsung gitu. Jadi kayak cerita gitu teman-teman, tapi ceritanya pas kejadian itu lagi berlangsung gitu. Contohnya, at 9 o'clock yesterday, my father was working at office. Nah, pukul 9 kemarin, ayahku itu lagi bekerja di office ya. Dia kan cerita berarti, kalau kemarin ayahku lagi kerja gitu, jam segini gitu. Nah, terus next example, my brother and I were playing kid the whole day yesterday. Nah, ini sama. Intinya cerita ya teman-teman, cerita kalau dia lagi ngelakuin apa kemarin gitu. The second function is menyatakan aktivitas berpotongan. Nah, suatu aktivitas berlangsung ketika aktivitas yang lain muncul. Ya, itu maksud dari berpotongan, teman-teman. Nah, contohnya nih, when some students come in, the teacher was explaining a lesson. Nah, umumnya ya teman-teman, umumnya ini ditemani atau apa ya? Ditemenin sama anak kalimat. Nah, anak kalimatnya itu pakai tensesnya itu simple present gitu. Oke ya. Jadi di sini yang simple present yang mana? Yang ini, yang when some students come in gitu. Terus yang bentuk past continuousnya yang mana? The teacher was explaining lesson gitu ya teman-teman. Jadi ini maksud dari menyatakan aktivitas berpotongan. Jadi pas lagi studentsnya itu datang, teachernya itu udah explain lesson gitu, dan dia tuh masih explain lesson gitu. Oke. Next ke sentence yang ketiga yaitu past perfect. Nah, pola present perfectnya itu yang pertama. Oke. Yang kalimat positif dulu adalah subject plus had. Nah, ini karena past ya. Jadi biasanya kalau present perfect itu kan has atau has gitu ya. Tapi kalau past perfect itu had. Apapun subjeknya, mau dia jamak atau tunggal, pasti pakainya had karena ini past gitu. Dia cuma punya satu bentuk yaitu had gitulah. Terus nanti diikuti, ini ciri-ciri dia perfect yaitu had-nya diikuti sama verb 3. Ingat-ingat teman-teman. Kalau ada had, have atau has diikuti sama verb 3, maka itu udah pasti bentuknya bentuk perfect gitu. Terus ditambah atau diikuti lagi sama objek atau complement. Terus untuk kalimat negatifnya sama, tinggal ditambahin not ya. Subject had plus not,
terus diikuti sama verb 3, terus diikuti lagi sama objek atau complement. Terus yang kalimat tanyanya, hit-nya di depan, terus diikuti sama subjek, terus verb 3, objek atau complement gitu ya teman-teman. Terus time signal-nya ada just now, ada just, never, already, since plus time, for plus time kayak tadi ya, since sama for. Kalau since itu sejak, terus nanti pakai waktu pertama datang misalnya. Terus kalau for itu selama, jadi nanti diikuti sama durasi gitu ya teman-teman. Oke, next ke function past perfect. Function dari past perfect yaitu untuk menyatakan kejadian di masa lampau yang selesai di masa lampau juga. Jadi udah terjadi di masa lampau, ya udah selesai juga di sana gitu. Contohnya, the student had already come home. My sister had finished washing clothes before I asked her to help me. Nah, balik lagi, ini tuh biasanya diikuti lagi ya. Ini ada anak kalimat sama induk kalimat ya. Anak induk kalimatnya adalah my sister had finished washing clothes. Nah, ini had finished ini adalah bentuk dari past perfect gitu kan. Nah, biasanya past perfect ini itu ditemenin juga teman-teman sama anak kalimat. Nah, anak kalimatnya ini bentuk bawahnya dari past perfect yaitu past tense gitu. Nah, ini I ask itu merupakan bentuk past tense. Jadi, kalau misalnya kamu nemu kalimat kok ada past perfect, terus di situ ada kata hubung ya, kayak gini ya, before misalnya, maka kalimat selanjutnya itu pasti sentence-nya adalah past tense gitu ya teman-teman. Kalau yang tadi ditemenin sama present, kalau yang ini past tense gitu. Oke. Next, kita ke sentence yang keempat yaitu past perfect continuous. Nah, pola dari present perfect continuous itu yang pertama ada subject, had, been, verb ing gitu ya. Subject, had, ingat ya ini continuous, jadi dia punya to be, terus juga ada ing gitu. Terus yang negatif, subject, had, not, terus been, ing. Oke. Terus objek complement. Terus yang interrogatif, had, subject, been, verb ing, objek atau complement gitu. Contoh time signalnya ada since plus awal mula gitu. Terus ada for diikuti sama durasi waktu. The function of past perfect continuous. Nah, untuk menyatakan perbuatan yang sudah dilakukan dan masih terjadi di waktu lampau. Jadi udah dilakuin tapi masih terjadi. Nah, kapan? Pas waktu lampau juga gitu. Contohnya, some students had been talking to one another since several minutes ago when their teacher came into the class. Nah, pokoknya ini kejadiannya tuh dilampau semua, teman-teman. Jadi, kejadian ini berlangsung ketika kejadian ini berlangsung pas waktu lampau gitu. Intinya gitu, teman-teman. Okay, that's all for past tense gitu ya teman-teman. Yes, past tense. Thank you for coming, and don't forget to subscribe, like, and comment. Subscribe this channel, Fresh Course, and follow my Instagram at Fresh Course too. Okay, thank you. Bye bye.